berpikir dan prinsip coaching. Tidak sampai juga sebenarnya. Yang ketiga, kompetensi inti dari coaching dan sebagai alur percakapan coaching dan yang keempat, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Nah, ini yang akan kita bahas pada ini ya. Jadi di sesi pembelajaran ini Bapak Ibu bisa memahami sebagian apa itu coaching secara umum dan coaching secara khususnya dalam konteks pendidikan. Ya. Sekarang kita mulai lagi dengan konsep coaching. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, Bapak Ibu tengok tulisan yang dimerahkan ya, Bapak Ibu. Jadi coaching itu adalah hubungan kemitraan dengan klien. Nah, yang dimerahkan di sini Bapak Ibu, kemitraan ya. Artinya di coaching itu hubungannya kemitraan. Kemitraan itu sama dengan teman sejajar gitu ya. Tidak ada yang di atas dan bawah. Mitra artinya teman sejajar gitu ya. Nah, dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Nah, itu udah dijawab Pak Andar tadi ya. Nah, jadi di sini kan ada dikasih tinta merah ya. Jadi pertama, coaching itu kemitraan. Artinya antara coach dengan coachee itu dia sama hubungannya, selevel gitu ya, sejajar dengan karir, gitu ya. Gak ada yang maksudnya sebagai atasan, sebagai bawahan, bukan itu ya. Jadi ketika coaching itu tidak ada atasan, itu adalah kita sama-sama gitu ya, antara coachee dengan coach. Kemudian percakapannya kreatif, karena kreatif Bapak Ibu dan memicu pemikiran. Kenapa kreatif? Karena coachnya itu kan harus berupaya ya. Ketika coachee menyampaikan mungkin permasalahannya gitu ya, atau dia punya sesuatu rencana tapi dia masih ragu-ragu mengeluarkan dirinya, dia bertanya pada coachnya gitu ya. Tentu coach harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif ya, yang bisa memicu, memancing sehingga tergiringlah pemikiran dari coachee, sehingga dia bisa menemukan caranya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri mungkin, atau caranya sendiri untuk melakukan sesuatu ya. Nah, dengan memaksimalkan potensi, jadi potensi yang dimaksimalkan itu adalah potensi yang ada pada pribadi coachee-nya dan bisa juga dari segi profesional kliennya. Nah, kalau kita bawakan ke dunia pendidikan kita ya, profesional itu maksudnya kalau kita guru ya, berarti profesional kita itu kan guru gitu ya. Bagaimana seandainya guru itu perlu dimaksimalkan potensinya juga, kayak gitu ya Bapak. Itu definisi coaching. Nah, jadi coaching dalam konteks pendidikan di sini, dimana coaching itu menjadi salah satu proses menuntun Bapak Ibu. Kata menuntun ini terkenal menurut pendapat siapa Bapak Ibu? Masih KHD Bu. Nah, KHD itu udah ada gambarnya ya. Makanya Bapak Ibu dulu pertama sekali modulnya pasti Bapak Ibu ingat dengan gambar Bapak ini ya, Bapak KHD ini ya. Karena inilah kata ini yang digagas oleh Bapak KHD ini, bahwasanya guru itu adalah penuntun ya. Beda dengan zaman Belanda gitu ya Bapak Ibu, masih ingat modul 1? Zaman Belanda enggak, guru dengan siswa itu berbeda ya. Dulu sistemnya kekuasaan, guru itu menguasai segala-galanya dan murid tidak tahu segala-galanya gitu ya. Disangkanya murid itu harus patuh 100% kepada guru gitu ya. Nah, berbeda dengan pemikiran KHD ini, dia enggak, guru bukan segala-galanya. Guru itu adalah orang yang merawat gitu ya, menuntun. Masih ingat apanya tentang istilah analogi ke padi atau jagung ya? Padi atau jagung Bapak Ibu? Modul 1. Ibarat petani gitu ya. Masih ingat Bapak Ibu? Nah ya, petani itu kan dia merawat misalnya jagung ya. Ya bagaimana tumbuh jagung itu besar atau padi itu menjadi bagus tumbuhnya gitu ya. Dengan cara misalnya menyiram mungkin, membuat membuang gulma-gulma mungkin gitu ya. Sama
dengan dibawa ibaratkannya kepada itu guru, itu dia menuntun murid untuk belajar mencapai kekuatan kodratnya, kekuatan kodrat anak gitu ya. Jadi guru menebalkan saja lagi, sebenarnya anak itu bukanlah kertas kosong gitu ya. Sehingga Bapak Ibu ya, dia kertas kosong, tetapi dia sudah punya potensi sendiri sesuai kodratnya, dan kita guru menuntunnya. Dengan pengalaman dari seorang mentor, cikgu. Pengalaman. Sedangkan konseling itu ada klien, ada konselingnya atau konselornya. Keputusan, tetapi ibaratnya cikgu kalau konseling antara konselor dan klien. Mungkin begitu cikgu. Terima kasih cikgu. Baik, nah tuh cikgunya, Cikgu Mulyati sudah diberikan juga. Teman-teman udah kasih jempol, tepuk tangan tuh. Banyak ya, makasih. Oke, tadi Bu Ani, Bu Mel masih menambahkan Bu Mel. Terima kasih Bunda. Ya, silakan. Menurut pemahaman saya ya, jadi antara coaching dan mentoring. Kalau mentoring itu mengajari yang tidak tahu menjadi tahu, tapi dia dalam jangka waktu yang panjang, seperti itu. Perubahan perilaku, mindset yang sudah tahu menjadi lebih tahu lagi. Nah, kemudian untuk coaching dan training, ini training tidak jauh beda dengan mentoring. Itu mengajari yang tidak tahu menjadi tahu, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau mentoring itu lebih panjang jangka waktunya dari training. Kemudian untuk coaching sendiri memfasilitasi ide-ide baru atau sedikit bicara. Kemudian untuk ini coaching dan konseling. Kalau coaching itu, ini berat dari masa kini ke masa depan. Kemudian kalau konseling bedanya itu didorong adanya masalah atau emosional, psikologis atau masalah pribadi, dan bergerak dari masa kini ke masa lalu. Begitu Bunda. Terima kasih. Baik. Dari nah ya, makasih Bu Mel. Nah, jadi kalau saya kasih contoh, nah ini masuk apa kira-kira ya? Saya kasih contohnya, tapi Bapak Ibu ini coaching gitu ya, mentoring gitu ya, atau konseling gitu ya. Saya kasih contoh. Baik, tadi oke, Bu Mel boleh diturun jam tangannya dulu ya, biar saya bisa lihat yang itu. Nah, misalnya kayak gini.